Selanjutnya, mohon ini Pak Donald ini, pakar teknologi dari WPKS ini. Bagaimana dengan tawaran dua model ini? Terus kedua, misalnya apakah juga nanti petani itu memang bisa ngerunning dengan teknologi yang ada itu? Saya persilakan Pak Donald. Baik, terima kasih Pak Purwadi, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Bisa bertemu di hari yang bagus ini, hari Jumat berkah, dan juga dalam suasana kemerdekaan ya, suasana kemerdekaan. Sebentar lagi kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sebentar saya coba menayangkan bahan kita ini. Maaf. Ya, silakan. Oke. Iya. Baik. Sudah kelihatan Pak ya? Oke, sudah. Ya, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang PKS, apa peluang dan tantangannya untuk skala UKM. Tapi seperti yang sudah disampaikan Pak Sahat juga, faktanya memang PKS mini plan dalam sejarah berdirinya industri kelapa sawit. Contoh di tahun 2000-an awal atau di 99 akhir udah banyak PKS mini. Itu satu persatu tumbang Bapak-bapak sekalian. Relatif yang eksis sekarang di daerah Sumatera Utara, di Riau ada, itu hidupnya kembang kempis lah, tidak sustainable. Makanya konsep yang disampaikan Pak Sahat tadi sangat baik, dan juga apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman Apkasindo di Kalimantan Selatan itu juga sangat baik. Nah, saya memberi opsi lain, opsi alternatif ya, bukan hanya PKS, tetapi kita harus masuk ke industri hilirnya, industri pangan misalnya sebagai satu alternatif. Kalau Pak Sahat memberi alternatif industri energi, nah kita ke pangan sebagai pelengkap apa yang disampaikan Pak Sahat. Dan ini relevan dengan perkembangan kelapa sawit Indonesia, khususnya untuk perkebunan rakyat. Diawali di tahun 77 seperti kata Pak Sahat tadi. Jadi di era 80-an sampai 90-an perkebunan rakyat atau UKM itu bentuknya peer, bentuknya kemitraan, dalam beberapa bentuk yang sejenis peer, masih disapih, masih meminta bantuan kepada perusahaan perkebunan baik negara maupun swasta. Dan di era sampai akhir tahun ini 2019 sampai 2022 sekarang lah, kita melihat harusnya kelapa sawit ini yang punya rakyat masuk ke periode yang kita sebut periode akil balik, remaja. Ya memang dibantu pemerintah untuk bisa keluar dari posisi keremajaannya. Dan faktanya sekarang kalau dikumpul semua arealnya seperti disampaikan oleh Pak Rusman tadi, wow, perkebunan rakyat atau yang kecil-kecil ini mendominasi secara total ya perkebunan di Indonesia untuk kelapa sawit. Jadi seharusnya di era 2020-2030-an nanti, sehingga ketika masuk di 100 tahun kemerdekaan Indonesia, harusnya kelapa sawit kecil ini, yang kecil-kecil ini harus masuk ke periode dewasa. Ini membuat kekuatan industri kelapa sawit kita menjadi sangat-sangat tidak dapat digoyahkan oleh situasi apapun di masa depan. Kalau enggak, kita akan berhadapan dengan keadaan yang terjadi di tanaman pangan.
terjadi guramisasi pertanian rakyat. Ya, petani semakin lemah, harga pokok semakin tinggi, sehingga mereka lama-lama menjadi sangat-sangat lemah. Jadi adalah satu keharusan di masa lewat tahun 2020 ini, saya pikir, untuk membuat perkebunan rakyat, industri kecil menengah sawit itu tumbuh. Bukan hanya menguasai bisnis hulu, kebun dan PKS, tapi harus sampai ke hilir. Harus sampai ke hilir. Ini tekanan yang sangat penting menurut saya. Dan lewat dari tahun 2040-an harusnya, mungkin sudah terlambat kalau kita bandingkan dengan Malaysia ya, tapi nggak apa-apa, terlambat. Harusnya perkebunan yang kecil ini, industri kecil ini menjadi konglomerasi seperti Velda di Malaysia. Nah, ini kira-kira alasan dan momentum yang bagus untuk kita berpikir ke depan supaya sawit kita ini bukan begini-begini aja seperti gambar di sini, atau mau seperti yang di Afrika seperti ini. Yang masih sangat tradisional, walaupun sebenarnya mereka punya produk ekspornya loh, yang kecil-kecil ini masuk ke Eropa. Nah, tentu kita mau ada kesetaraan perkebunan rakyat, industri kecil menengah kelapa sawit ini dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang eksis dan besar. Ya, dan saya merasa bahwa di sini ada teman-teman GAPKI, ada teman-teman dari asosiasi. Mereka juga mendukung konsep ini, karena ini adalah persoalan nasional yang harus kita dukung bersama. Nah, saya ingin memberikan gambaran secara ringkas saja, nanti intinya ada di poin 5 juga, ya. Bagaimana seharusnya perkebunan, bagaimana natur dari bisnis ini secara nasional saat ini, ya, sawit sebagai bahan baku dan sawit di industri pangan. Kita tahu bahwa sawit itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, tetapi perkebunan kecil hanya menikmati harga dari jual beli TBS yang harganya dikendalikan oleh perubahan-perubahan harga CPO dan inti. Nah, ini harus berubah. Ini dapat terjadi seperti ini karena kita sangat bergantung kepada pasar ekspor, ya. Sementara sebagian produk kita juga kita import yang sebagian berasal dari kelapa sawit. Contoh coklat, coklat yang beredar di Indonesia ini bahan bakunya sebenarnya intinya datang dari kebun-kebun rakyat, mungkin diekspor ke mana, ke Cina, lalu kita beli cocoa butter substitute lalu bikin coklat di Indonesia. Seperti Ceres misalnya, bukan coklat tapi Mesis, itu boleh dikatakan sangat bergantung pada impor dari Cina, padahal kita tahu Cina nggak punya kebun sawit. Itu satu contoh, belum lagi yang lain-lain. Ya, nah karenanya pendekatan penting dalam pembangunan PKS ini ke depan harus memperhatikan aspek pasar dan hilirnya. Jadi saran bagi Pak Samsul juga sebenarnya, bahwa resources yang kita miliki ini kalau bisa menjadi produk akhir lokal di kabupaten atau di provinsi. Kita tahu buah ini punya manfaat yang sangat beragam, luar biasa. Dan sebagian besar, misalnya di Kalimantan, kita masih impor minyak goreng dari Jawa. Ya, kenapa nggak dibuat sedemikian rupa supaya pabrik minyak goreng lengket di PKS-nya? Ini satu hal yang perlu kita pertimbangkan dalam merencanakan pembangunan PKS skala IKM, skala UKMK, ya. Dan material yang dihasilkan dari proses fraksionasi misalnya ini punya manfaat yang beragam-ragam, termasuk membuat shortening margarin yang menjadi bahan baku roti. Nah, kita tahu roti sudah menjadi bagian dari budaya kuliner Indonesia. Tapi bahan baku di Kalimantan, bahan baku di Sumatera,
barangkali import dari luar. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang perlu kita garap supaya IKM sawit ini bukan hanya menjadi pesaing bagi perusahaan-perusahaan besar dalam hal bisnis kelapa sawit, tetapi mengisi ruang-ruang yang kosong dalam dalam kebutuhan masyarakat lokal. Biarlah perusahaan-perusahaan besar main di partai besar, masuk ke ekspor. Nah, perkebunan rakyat kalau bisa segmentasinya masuk ke lokal. Bukan berarti saya mengharamkan perkebunan rakyat juga berkiprah internasional. Nanti kalau sudah cukup kuat, saya yakin beberapa produk seperti misalnya minyak merah ini nggak ada di luar negeri, tapi bisa dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan atau korporasi petani yang mengekspor keluar, karena ini manfaatnya jauh lebih baik daripada minyak goreng biasa yang seperti ini olin, ya, yang di masa depan akan mengatasi masalah seperti yang di Eropa, MCPD, GE yang katanya penyebab kanker, dan ini nol MCPD. Kami sudah kembangkan produk seperti ini dan Badan POM mengkonfirmasi ini nol MCPD misalnya. Jadi ini adalah hal yang penting untuk kita cermati dalam membangun PKS di depan di tingkat petani. Dan kita tahu bahwa industri hilir memang sifatnya tonasenya besar, baik pabrik kelapa sawit PKS, baik pabrik minyak goreng seperti ini, baik pabrik oleochemical. Tapi sesungguhnya itu bisa dibuat pada skala kecil kalau konsepnya diberubah. Sehingga PKS pun harus berubah konsep, bukan hanya seperti tradisional PKS, palm oil mill seperti yang ada sekarang, tetapi PKS new concept. Tadi Pak Sahat sudah menjelaskan bahwa untuk bahan baku energi, misalnya bagi Pertamina ke depan, PKS yang dibangun akan berbeda konsepnya dengan PKS biasa. Karena dengan cara seperti itu harga pokok bisa kita tekan dan buah-buah petani yang beragam kualitasnya, ada yang sudah membrondol, agak tinggi asamnya, itu nggak ada masalah bagi energi. Nah, itu contoh-contoh cara kita bersinergi dengan keadaan perkebunan rakyat yang memang kondisinya demikian. Ya, mungkin agak dipercepat, Pak. Baik. Karena nanti banyak pelaku di sini, para pihak juga ingin kontribusi. Baik, silakan terus. Baik, Bapak. Jadi peluangnya akan lebih baik kalau kita mendekatinya dari sisi hilir dan pasar. Karena kita ngerti bahwa hilir dan pasar ini sebenarnya ruangnya masih begitu luas, seperti ini bahan makanan, pembuatan minyak merah ini belum kita garap, ya, dan teknologinya nggak begitu rumit. Ini adalah teknologi sederhana yang dimiliki oleh satu pebisnis di Sumatera Utara ini, menghasilkan minyak merah seperti ini. Kemudian juga membuat shortening juga teknologinya bisa kita agak sederhanakan seperti ini, dapat dikerjakan pada skala yang lebih kecil untuk menghasilkan bahan baku roti, shortening, dan sebagainya. Ya maaf, ini waktu kita sangat terbatas, jadi saya tidak bisa memberikan gambaran yang lebih detail, termasuk membuat coklat. Membuat coklat bisa kita kerjakan pada skala yang cukup kecil dengan teknologi yang dapat dikembangkan. Bahkan membuat mesis, ini membuat mesis pada skala yang kecil. Ya. Nah, bagaimana peluang dan tantangan bagi pembangunan PKS di depan? Nah, untuk perkebunan rakyat atau UKM, kalau pembangunannya hanya merupakan pembangunan tradisional seperti ada sekarang ini, maka economic upscale-nya harus kita perhatikan tentunya. Ya, kenapa? Karena faktanya yang PKS 10 ton, PKS 20 ton itu sulit untuk bersaing di harga pokok dengan PKS 30-40 ton. Dan
apa yang dijelaskan Pak Rusman tadi tentang rata-rata kapasitas PKS di banyak tempat menyatakan bahwa itulah keadaan real economic situation daripada pabrikasi CPO tradisional. Ya, jadi kalau PKS mini plant saya tidak anjurkan, saya tidak menganjurkan, apalagi di bawah 10 ton. Tapi kalau PKS-nya seperti PKS Pak Samsul, Pak Samsul 30 ton kalau salah lebih ya, itu oke, no problem. Ya, dan tentu mempertimbangkan ketersediaan bahan baku dengan kualitasnya, karena kuncinya ada di bahan baku dan juga lokasinya yang dekat dengan bahan baku seperti yang kita lihat di hamparan ini. PKS-nya sangat dekat dengan kebun. Ya, itu dua pokok yang penting. Memang ada beberapa persyaratan yang harus diselesaikan dan ini juga cukup rumit ya di Indonesia untuk menyelesaikannya, aspek legal dan lingkungan, sehingga memang tidak bisa sendirian, harus kolaborasi. Beruntung Pak Samsul sudah punya mitra yang juga bukan hanya memberikan uang, saya pikir juga terlibat dalam proses pembangunan termasuk legalitasnya dan aspek lingkungan. Ya, hanya dari sisi pelaku usaha kecil tentunya faktor bahan baku ini supaya nanti kualitas produk CPO yang dihasilkan, kernel yang dihasilkan, produktivitas PKS-nya itu relevan dengan dan bersaing dengan PKS-PKS di sekitarnya. Kalau enggak nanti petani-petani Bapak akan keluar dari sistem karena harganya nanti bisa enggak bersaing. Jadi ini beberapa poin yang perlu dicatat. Maaf, memang slide-nya banyak ini, tapi itu jadi pokok yang penting dalam memilih, menetapkan pembangunannya. Pertimbangan lokasi pabrik saya sudah sampaikan di sini. Tadi sudah bagus apa yang disampaikan oleh Pak Samsul, kondisi sumber air misalnya itu penting sekali. Ruang dan juga fasilitas serta teknologi. Ya, saya pikir itulah yang bisa saya gambarkan secara ringkas dan sebagai penutup. Ya, PKS perlukah? Ya, ini tentu penting dan harus. Saya menekankan di sini harus. Kalau kita mau melihat kemerdekaan berbisnis bagi elemen pengusaha kecil menengah itu dimanifestasikan di NKRI. Kalau tidak punya niat ini ya udah nggak usah gitu. Tapi ini keharusan, apalagi ini momentum yang sangat bagus di 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Tapi untuk mencapai itu nggak gampang. Ya, saya menganjurkan rancanglah industri hilirnya dan pasarnya dulu, baru PKS-nya. Apakah industrinya industri energi seperti yang disarankan Pak Sahat? Apakah industri pangan atau industri lain, pakan dan pupuk? Ya, karena misalnya industri energi cocok di Kalimantan, sehingga energi itu dipakai di daerah setempat, pangan juga demikian, cocok di Kalimantan, tapi mungkin di Sumatera bersaing, harga minyak goreng Sumatera lebih murah, karena sudah banyak pabrik di Riau misalnya, dan seterusnya. Jadi ini hal yang pokok ketika kita memilih membangun PKS, pasar dan hilirnya harus jelas dulu. Dan formatnya wirausaha, bukan usaha kecil biasa, tapi sungguh-sungguh korporasi, sungguh-sungguh perusahaan, sungguh-sungguh wirausaha. Skala ekonomi patut dicatat. Kalau tradisional memang betul 10 ton per jam, tapi saya juga tidak sarankan kalau bisa 30 ton ke atas, 30-40 ton. Ya, kalau bisa, nah ini kalau bisa adalah PKS new concept. Sehingga bahan baku masuk bukan lagi TBS, tapi berondolan. Produk akhirnya bukan lagi CPO, tapi IPO, Industrial Palm Oil, atau ICO, Industrial Kernel Oil, minyak merah. Dan pabriknya lengket dengan pabrik PKO, pabrik sabun, pabrik pembersih, pabrik pupuk, dan segala macam. Sehingga nilai tambahnya sudah lengkap semua satu, dan jualnya juga ada di daerah setempat. Dan untuk itu nggak bisa tuh petani jalan sendiri, harus kolaborasi. Harus kolaborasi untuk bisa berkompetisi. Dan saya menganjurkan, ada percontohan. Kalau di Pak Sahat sudah memberi gambaran akan ada 2 percontohan untuk energi, pilot plant
Ipoh, di Riau dan di Sumatera Selatan. Tentu ke depan harus juga ada pilot plan UKM hilir pangan. Ya, kenapa? Supaya ini bukan cuma wacana. Kita bikin webinar ini bukan cuma wacana, tapi sungguh-sungguh ada realisasinya dalam waktu dekat ini. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Dirgahayu NKRI ke-75 Jaya Sawit Indonesia, sejahtera rakyatnya. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih. Saya kira menarik tawaran Pak Donald. Jadi ini sebenarnya ada peluang besar juga di industri kecil UKM di bidang hilir. Bahkan kalau kita men-setting PKS pun juga bisa langsung ke sana. Tapi mungkin ada pertanyaan menggelitik Pak Donald, walaupun nanti jawab singkat saja Pak, dalam waktu kita. Jadi sudah diceritakan PKS Mini itu sudah dulu ada kok. Tapi kenapa mungkin PKS punya apa ya kajian? Sebenarnya kenapa itu selama ini terus mati itu? Karena harga pokoknya tidak dapat atau akhirnya dia tidak bisa beli bahan bakunya karena kalah bersaing di luar atau tidak bisa jual outputnya kira-kira? Ada kajian itu enggak kira-kira? Sangat kompleks Pak. Oh ya. Ujung-ujungnya di harga pokoknya sangat tinggi, nggak bisa bersaing. Misalnya karena dia kecil, dia harus simpen minyaknya 3 minggu, 1 bulan. Okay. Jadi uangnya nggak berputar. Ya. Kalau PKS 30 ton, uang 1 minggu sudah berputar. Gitu. Okay. Ya. Dan harganya lebih rendah. Ke pabrik minyak goreng itu semua sudah pakai perantara kan Pak. Ya. Dan karena tidak bisa nembus pasar. Turunin 500 perak misalnya. Iya. Jadi artinya pokoknya lebih rendah, lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Tidak mudah menambah pasar, juga tidak bisa mencuri bahan bakar dengan harga murah dan sebagainya. Kira-kira begitu. Iya. Makasih banyak, luar biasa. Baik Bapak sekalian, Pak Koyum ini Pak Sekdit sudah bisa bergabung kah? Ya Pak Sekdit masih ini Pak di kegiatan. Oke. Oh sebentar maaf, sebenarnya sudah Pak. Saya coba kontak Pak Antaryo. Coba beliau kalau memungkinkan beliau bisa. Pak Antaryo. Halo Pak Antaryo. Selamat siang Pak Sekdit. Mungkin bisa mulai bergabung. Sebentar, biar kita selesaikan untuk presentasinya. Bisa dihubungi Pak Koyum? Ya Pak. Sepertinya masih di acara Pak. Oh masih di acara. Baik. Kalau gitu kita lanjutkan saja ya. Siap. Oke Bapak sekalian. Ini banyak sekali pakar-pakar juga para pihak yang terkait ini. Inti dasarnya diskusi hari ini itu kita pertama harus memperoleh pencerahan. Sebetulnya bagaimana perkembangan sistem industri di sawit kita. Yang jelas target kita, sistem industri kita harus berpikir dalam sebuah rantai pasok yang utuh. Berbasis dan akhirnya menghasilkan daya saing kuat terhadap harga pokok. Nah, dalam hal ini artinya apa? Tentu ini mengait pada para pihak. Mulai dari industri hulunya, farmnya, termasuk PKS-nya. Kita memang baru bicara di tengah di sini, tapi ini menjadi hal yang juga menarik.